Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MSDM 19E ingin mempresentasikan mengenai hubungan industrial, yang mana beranggotakan saya sendiri, Sanggita Priyanka sebagai moderator, kemudian ada Aditya Herman Pelani, ada Ahmad H. Permana, ada Depi Lestari, ada Ita Apriliani, ada Pupu Nopit, ada Rizky Sukma Purnama, dan terakhir ada Sofi Nursyami. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kunci utama keberhasilan mencapai hubungan industrial yang aman dan dinamis adalah komunikasi. Berikutnya ada tujuan hubungan industrial. Yang pertama, ada hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal. Yang ketiga, mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan lockout oleh pengusaha tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing-masing karena perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Berikutnya ada landasan hubungan industrial berdasarkan Pancasila. Yang pertama adalah landasan ideal adalah Pancasila, landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah landasan operasional GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah. Berikutnya sarana hubungan industrial. Yang pertama ada serikat atau pekerja. Serikat buruh ialah organisasi yang terbuka dari, oleh, dan untuk pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, dan mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Berikutnya organisasi pengusaha. Asosiasi pengusaha yang merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha. Yang terakhir ada lembaga kerja sama bipartit. Konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya pengusaha dan serikat pekerja yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Sekian, dan saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Yang keempat adalah lembaga kerjasama tripartit. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007. Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit ini merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masyarakat ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dari tiga stakeholder ini, maka didapatlah nama tripartit. Jadi tripartit ini merupakan asal-usulnya dari unsur-unsur yang tadi disebutkan, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Lembaga kerja sama tripartit terdiri dari lembaga kerja tripartit nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi ada tingkat pusat, ada tingkat pemerintah tingkat 2 yaitu provinsi, pemerintah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 1 yaitu provinsi, dan pemerintah tingkat 2 yaitu kabupaten dan kota. Lanjut ke yang kelima, yaitu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa yang memuat syarat-syarat dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi pada perjanjian kerja bersama ini dilakukan antara serikat pekerja, nantinya bisa disaksikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan dengan pengusaha gitu. Jadi nanti hasilnya adalah kesepakatan bersama yang sama-sama dijalankan antara buruh dan pengusaha itu sendiri. Dasar hukum perjanjian kerja bersama terdapat dalam pasal 116 sampai 135 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang keenam adalah Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industri, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan internasional. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan pengusaha. Nantinya kalau misalkan tidak terdapat solusi melalui bipartit atau tripartit, maka bisa dilanjutkan dengan lembaga perselisihan hubungan industrial. Perselisihan diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Bila bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi atau konsiliasi gagal, maka perselisihan dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan internasional. Jadi inilah tahap terakhir dari perselisihan, di mana yang terakhir adalah dapat diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Contoh dari perselisihan hubungan industrial ini adalah Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia atau disingkat IKAGI menggugat PT Garuda Indonesia pada tanggal 3 Desember tahun 2019. Sekian dari saya, Ahmad Hidayat Permana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang norma-norma dalam hubungan industrial dan fungsi manajemen industri. Norma-norma dalam hubungan industrial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makro minimal, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya yang merupakan ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yang kedua ada makro kondisional, yaitu perjanjian peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Fungsi manajemen industri terdiri dari 4. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu untuk mendefinisikan tujuan atau sasaran, membangun strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua, itu ada fungsi organizing atau mengatur, itu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, menentukan siapa yang melakukannya, bagaimana Anda bisa melakukan itu, siapa dan kepada siapa Anda harus melapor. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi leading atau memimpin, yaitu untuk mengarahkan dan dapat memotivasi, memilih komunikasi yang paling efektif dan bisa menyelesaikan konflik. Yang terakhir itu ada fungsi kontrol, yaitu untuk mengontrol sebuah aktivitas agar sesuai rencana dan memperbaiki kelainan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan manajemen industri, yaitu ada dua. Yang pertama, tingkatan manajemen industri secara horizontal dan tingkatan manajemen industri secara vertikal. Adapun tingkatan manajemen industri secara horizontal yaitu ada yang pertama
administrasi adalah bagian departemen atau divisi yang mengarahkan dan bertanggung jawab untuk membuat, mengarsipkan, dan mengirimkan dokumen surat dari dan ke perusahaan atau organisasi. Yang kedua, ada keuangan, adalah departemen atau divisi yang tugasnya mengatur, mengelola, dan mengalokasikan dana perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional setiap divisi di dalam perusahaan. Yang ketiga, ada produksi, merupakan departemen yang mempunyai tugas mengelola, merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan produksi. Fungsi utama produksi yaitu mengelola bahan mentah menjadi produk jadi dengan nilai jual kembali. Yang keempat, ada akuntan, merupakan departemen yang bertanggung jawab dan bertugas mencatat setiap transaksi keuangan termasuk pendapatan dan pengeluaran. Tugas utama akuntan ini yaitu menyusun neraca laba rugi secara berkala. Yang kelima, ada R&D, sebuah departemen yang bertugas melakukan riset pasar, pengembangan produksi, dan analisis persaingan pasar. Yang keenam, ada sumber daya manusia, adalah departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, baik pembelian maupun pemeliharaan. Tugas pokoknya adalah rekrutmen, pelatihan, promosi, penurunan pangkat, dan evaluasi kinerja. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat manajemen industri dan perselisihan hubungan industrial. Di dalam tingkat manajemen industri ada tingkat manajemen vertikal yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, yang ketiga manajemen bawah. Di dalam manajemen puncak sering disebut sebagai CEO, terdiri dari beberapa pemimpin. Ini adalah tugas CEO untuk membuat kebijakan yang strategis. Manajemen menengah disebut manajemen divisi yang bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi yang taktis. Manajemen bawah dikenal sebagai manajer fungsional, supervisor, atau mandor yang tugasnya mengarahkan karyawan pada kegiatan operasional perusahaan yang direncanakan oleh manajer puncak. Perselisihan hubungan industrial pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi, perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja ataupun serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, dan perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama adalah jenis perselisihan hubungan industrial. Oke, jenis yang pertama adalah perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan, atau perjanjian kerjasama. Lalu jenis yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Lalu jenis yang terakhir adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Lalu materi yang kedua adalah prinsip hubungan industrial. Dikatakan oleh Payman J. Simanjuntak menjelaskan beberapa prinsip dari hubungan industrial. Di sini ada 7 yang dijelaskan. Yang pertama adalah kepentingan bersama. Lalu yang kedua ada kemitraan yang saling menguntungkan. Lalu yang ketiga hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat kekeluargaan.
Yang kelima, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Lalu yang keenam, peningkatan produktivitas, dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan bersama. Oke. Materi yang terakhir adalah PKB, ialah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung pada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Jadi PKB memang penting bagi perusahaan manapun. Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat dan semakin intensif di dalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Baik, materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus hubungan industrial dan cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Langsung saja kita ke materinya. Di sini saya mempunyai contoh, yaitu PT Framas. Setelah ribuan pekerja diberhentikan tanpa pesangon, lagi-lagi sebuah perusahaan subkontraktor Adidas lain, yaitu PT Framas, mem-PHK 300 pekerja tanpa mengikuti aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. PT Framas berdalih bahwa para pekerja telah melebihi masa kontrak. PT Framas kemudian tidak memperpanjang kontrak kerja dan melanggar semua hak karyawan. PT Framas melakukan 3 bulan kontrak kerja dan terus memperpanjang status mereka sebagai pekerja tidak tetap alias pekerja kontrak per 3 bulan dari selama lebih dari 3 tahun. Sejak Desember 2012, kontrak mereka tidak diperpanjang dan mereka semua kehilangan pekerjaan tanpa pesangon. Selanjutnya ada bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat diminta untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, referensi yang kami dapatkan yaitu dari kenali 4 jenis perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya, kemudian ada smartlegal.id, kemudian ada dosenekonomi.com, dan terakhir ada sdmberkualitas.blogspot.id. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.